menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Udah beres begini gitu. Kecuali terkait putusan MK hari ini, tanggapannya Mas hari ini? Bahkan juga tidak menjawab. Waduh. Itu menurut ini kan merugikan dengan nggak? Saya putusannya ngikut saja nih. Makasih. Nah, akhirnya di sini yaitu Ketua Anwar Usman, yaitu di sini diberhentikan secara tidak hormat oleh MK. Nah, artinya di sini paman dari Gibran Rakabuming Raka selaku Ketua MK di sini yaitu terbukti melanggar kode etik yang sangat berat sekali. Yang pada waktu lalu yaitu setidaknya telah meloloskan Gibran yaitu untuk maju sebagai capres dan cawapres. Akhirnya pun banyak pelaporan yaitu tentang kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman di sini, dan akhirnya pun saat ini sudah terbukti terkait putusan usia minimum capres dan cawapres kemarin terbukti melanggar kode etik berat. Nah, pertanyaannya, Gibran ya seharusnya tahu diri lah seharusnya. Gara-gara pamannya di sini melanggar kode etik, Gibran pun lolos. Dan di sini juga bahkan pada sidang kode etik terbukti bersalah dan melakukan kode etik yang sangat berat sekali. Ya kalau menurut saya pribadi sih, dengan diputuskannya pemberhentian Ketua MK Anwar Usman, seharusnya Gibran tahu diri, menurut saya mundur lah. Yaitu demi menjaga pemilu pada tahun 2024 itu berjalan secara demokratis. Ya kemungkinan seperti itulah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Banyak yang kecewa, kenapa cuma dicopot dari Ketua MK? Masih jadi hakim MK, nanti bantu keponakannya lagi. Nah, tetapi di sini yaitu Anwar Usman selaku sang paman juga dilarang terlibat dalam perkara perselisihan pemilu. Jika besok sesudah pemilihan umum Pilpres, ketika ada sengketa Capres dan Cawapres, di situ Anwar Usman tidak berhak yaitu menangani sengketa Pilpres. Jadi menurut saya di sini berita baiknya ya, yaitu akan mengembalikan lagi marwah Mahkamah Konstitusi sebagaimana seperti semula ya di sini. Padahal saya mengkhawatirkan yaitu ketika Anwar Usman misal tidak divonis bersalah dan di sini Anwar Usman masih tetap menjadi Ketua MK, saya meragukan kenetralannya pada besok ketika yaitu ada sengketa Pilpres di situ. Pasti masyarakat juga sudah tidak percaya lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Tetapi saat ini saya bersyukur karena MK telah memberhentikan Ketua MK Anwar Usman di sini. Kita memang harus move on lah. Apapun putusan dari MK kita harus hormati. Kita harus respect. Apalagi di sini menurut saya sudah tegas lah, yaitu bahkan juga memberhentikan Ketua MK yaitu selaku paman dari Gibran yang sudah terbukti bersalah, yaitu pada waktu lalu setidaknya memutuskan usia minimum capres dan cawapres kurang dari 40 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres dengan persyaratan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, di sini yaitu bahkan dikomentari oleh Siti Ceria Selalu. Nah, seperti ini, yaitu sidang putusan MK. Sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Nah, bahkan di situ juga ketika mendapatkan sanksi pemberhentian, di situ bahkan ya masyarakat banyak yang bertepuk tangan lah di sini. Di sini bahkan juga dikomentari demi ponakan tercinta sampai harus melakukan pelanggaran berat dan menjadikan putusan paman Gibran bersalah. Kurang apa sih Pak Jokowi? Cinta kami ke jenengan. Akhirilah jabatan jenengan dengan terhormat seharusnya. Tapi karena nekat menaikkan Mas Wali Gibran tweet, kami jadi jijik banget. Ya, entah di sini maksudnya apa ya di sini. Padahal juga pada waktu lalu ketika putusan MK di sini bahkan ada data yaitu 88% masyarakat itu bahkan menolak putusan MK yang setidaknya meloloskan Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres.
Nah, bahkan di sini juga Gibran yaitu dicecar oleh wartawan ketika pamannya diberhentikan oleh MK. Di sini bahkan juga tidak menjawab dan mengikuti lah. Ya, jawabannya template seperti itulah. Pada waktu lalu juga jawabannya juga sangat tegas sekali, yaitu akan mengikuti partai, mengikuti arahan dari Megawati, Ibu Ketum dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya juga tidak. Nah, di sini kurang lebih jawabannya seperti itu. Udah beres Mas Wali terkait putusan MK hari ini, Mas. Tanggapannya Mas Wali? Bahkan juga tidak menjawab. Mungkin saya ngikuti aja. Sebelahnya jadi kasih itu merugikan jenengan nggak sih Mas dari hasil putusan MK? Waduh. Putusan MK itu menurut jenengan merugikan jenengan nggak? Makasih saya putusannya ngikut saja, makasih. Kalau di sini memang Gibran mengikuti putusan dari MK, ya seharusnya mengundurkan diri lah dari dicawapreskannya mendampingi Pak Prabowo Subianto. Seharusnya seperti itulah. Jadi menurut saya putusan dari MK yang mencopot dari Anwar Usman menurut saya juga putusan MK yang setidaknya meloloskan usia capres dan cawapres sebelum 40 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres. Di sini menurut saya cacat hukum. Apalagi juga sidang kode etik juga sudah dibacakan, bahkan Anwar Usman juga sampai dipecat dengan tidak hormat dari jabatan ketua MK. Seharusnya kalau memang Gibran yaitu mengikuti putusan tersebut seharusnya juga mengundurkan diri menurut saya sih. Tetapi ya terserah dari Gibran sendiri, karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas dalam menilai seorang calon pemimpin di sini. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh tukang rongsok 22 Ngajiro. Respon Gibran setelah pamannya diberhentikan dari MK. Jawabannya singkat langsung kabur. Nah, dari video di sini menurut saya di sini bukan pemberhentian dari MK. Kalau menurut saya di sini ketika MK menyebut Anwar Usman terbukti bersalah di sini, tapi bukan putusan ya, karena di sini terlihat masih siang dari videonya. Ya, tapi kita nggak tahu lagi. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Yaitu dari cuitan Husnul Khotimah di sini. Di sini dari Devi, menurutku Anwar Usman berikut Gibran korban manuver politik tingkat tinggi. Jadi yang harus disalahkan dan bertanggung jawab adalah dalang yang mengatur permainan ini. Artinya, kalau dia memenangkan konstelasi politik dan terpilih jadi wapres, mendampingi Prabowo, tidak akan ada lagi tuduhan kalian dicurangi atau apapun. Mengawal Gibran itu sampai istana. Kalau punya malu mah mengundurkan diri ya. Percaya deh Mbak, si Usman gak peduli mau dicopot jadi ketua atau orang misinya udah tercapai kok. Dari awal kan emang biar bisa ngelolosin keponakan. Dan udah lolos ya sudah. Sini tidak dipecat sebagai hakim tapi kekuasaannya dipreteli. Harusnya kalau tahu malu mundur aja. Poin utamanya adalah pelanggaran berat yang akan dicatat dalam sejarah Pilpres. Apalagi kalau keponakannya terpilih akan jadi catatan yang nempel terus. Saya sangat setuju sekali. Apalagi keputusannya kemarin juga sangat melanggar etik berat. Jadi menurut saya kalau Gibran terus maju, kemungkinan akan menurunkan elektabilitas dari dua pasangan tersebut, yaitu Pak Prabowo sendiri dan bahkan juga Gibran. Apalagi di sini yang memutuskan pada waktu lalu yang setidaknya meloloskan usia minimum capres dan cawapres di bawah 40 tahun bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres. Di sini juga bahkan diberhentikan karena melanggar kode etik berat. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.